Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan lagi pengawasan kita setiap Selasa pertama dan ketiga. Kita awali dengan zikir pagi. Kalau tonton dari nomor 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor 4. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Terus nomor 5 baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus nomor 6, ini dibaca 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Terus satu lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini
wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uktala min tahti. Satu lagi, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, cukup. Terus 50 doa. Buka dari nomor 10. Saya tuntun sampai nomor 15. Doa minta ilmu, rizki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang doa nomor 11, doa agar dipermudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Terus doa nomor 12, meminta kesehatan dan kelapangan rezeki. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Terus doa nomor 13, doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ulang. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati
ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. 14. Doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus yang terakhir doa 15. Doa saat mendapat kesulitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Ini Nabi Ibrahim mengucapkan doa ini ketika akan dilempar dalam api. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Baik, cukup. Buka di buletin. Kita bahas hadis arba'in An-Nawawiyah nomor ke-7, yaitu seluk-beluk nasihat. Agama adalah nasihat. An-Nabi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-din, yaitu agama, adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Maka beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Situ ada sahabat namanya Abu Ruqayyah. Ruqayyah nama perempuan, nama putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat dengan atau nama dengan kata Abu di depan, Abu Ruqayyah, itu namanya nama kunyah. Itu namanya nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang diawali Abu dan Ummu. Nama yang diawali Abu dan Ummu. Abu siapa, Ummu siapa gitu. Dan biasa diikutkan dengan nama anak, walaupun ada juga yang tidak memakai nama anaknya.
dan anak yang dipakai nanti anak pertama. Dan di sini menunjukkan boleh nama kunyah dengan nama anaknya yang perempuan. Sahabat ini nama aslinya Tamim. Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, dalam hadis sebutkan agama itu adalah nasihat. Apa yang dimaksud nasihat di sini? Sebagaimana kata Al-Khattabi rahimahullah, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Nasihat itu adalah kalimat, ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. Mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Padahal dalam hadis tadi ada nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Ini bukan maksudnya kita beri nasihat kepada Allah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kita wujudkan kebaikan terkait dengan hak Allah. Kita wujudkan kebaikan terkait dengan hak Allah. Kalau tadi ada kitab berarti terkait dengan hak kitab. Kalau ada rasul berarti terkait dengan rasul. Jadi nantinya itu seputar hak-hak berarti. Jadi bukan kita ngomong beri nasihat gitu, bukan. Nah, hadis ini singkat namun kandungannya luas. Inilah sifat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jawami'ul kalim, yaitu hadis Nabi itu jami. Jami itu artinya ringkas, syarat maknanya padat. Pokoknya cuma disebut agama itu nasihat. Nah, di sini disebut, lihat nomor 1, kita bahas satu-satu ya. Ada tadi disebut ad-din. Ad-din dalam hadis maksudnya adalah din dengan artian agama. Sedangkan ad-din lainnya bermakna al-jaza atau pembalasan, seperti pada ayat maliki yaumiddin. Jadi ada din, ada dua makna disebutkan di poin 1 ini, J. Yang pertama, din artinya agama, yang kedua din artinya al-jaza, balasan. Kalau din artinya agama seperti yang kita bahas dalam hadis. Namun ada din yang artinya balasan seperti pada surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah itu Malik, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Kalau din yang lainnya makna agama seperti pada ayat yang lainnya lagi, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kemudian faedah kedua, nasihat itu begitu penting karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari agama. Tadi ya, nasihat yang dimaksud mewujudkan kebaikan. Terus yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu secara umum atau global.
Beliau sampaikan umum atau global terlebih dahulu, lalu menyebutkan rincian. Agama itu nasihat untuk siapa? Nah, baru dirinci. Maka disampaikan umum dulu. Nah, kalau kita mau mengajarkan juga kayak gitu. Saya mau mengajarkan 3 hal. 3 hal sebutkan dulu global. Umum dulu, baru kemudian rinci poin demi poin. Ngajarkan ke anak juga seperti itu. Ya, sebutkan global dulu, baru kemudian sebutkan rincian poin demi poin. Yang keempat, para sahabat itu haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar jelas. Jadi kalau ada sesuatu tanya, ada yang mereka belum paham tanya, ada yang aneh juga tanya gitu. Suatu kali sahabat itu lihat Rasulullah SAW sholatnya harusnya sholat 4 rakaat, namun Nabi cuma kerjakan 2 rakaat. Sahabat tanya pada Rasul, ya Rasulullah, apa sekarang sholat itu sudah jadi dikosor, artinya sudah ringkas sekarang? Lihat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Saking haus mereka pada ilmu. Ini juga sama, ad-dinu an-nasiha. Ya, agama itu nasihat. Nah, kemudian mereka tanyakan rinciannya. Nah, terus faedah nomor 5, Nabi SAW memulai penyebutan dengan hal terpenting dulu, lalu yang penting lainnya. Beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada imam kaum muslimin, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Sedangkan kitab Allah didahulukan daripada rasul. Karena kitab itu langgeng, sedangkan Rasul telah tiada. Namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Jadi disebut nasihat bagi Allah dulu, kemudian bagi kitab, kemudian bagi Rasul. Dan ini biasanya kita sebut dalam rukun iman juga, kitab dulu baru Rasul. Alasan yang lainnya, karena kalau wahyu dari Allah lewat perantaraan malaikat, lalu ada kitab dulu baru kemudian Rasul. Jadi tidak langsung, ada kitab dulu baru kemudian Rasul. Ini tanda Nabi SAW itu dahulukan mana yang penting, baru penting yang lainnya. Maka ada urutan ya. Kita bisa terapkan juga untuk amalan-amalan. Ada amalan yang super penting, kita dahulukan daripada amalan penting yang lainnya. Begitu juga untuk larangan, ada larangan yang lebih parah daripada larangan lainnya. Nah, mana yang lebih didahulukan untuk ditinggalkan? Yang pertama, nasihat bagi Allah. Apa maksudnya? Mencakup 2 hal. Ingat ya, tadi berarti mewujudkan kebaikan ya. Berarti mewujudkan kebaikan terkait hak Allah itu ada 2 hal. Yaitu 1, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. 2, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Ingat ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Berarti kita murnikan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak boleh berbuat syirik. Ini maksud yang pertama, meninggalkan kesyirikan. Sedangkan yang kedua itu bersaksi bahwa Allah itu kita esakan dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifatnya. Berarti di sini disebutkan 3 macam tauhid, Bu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat.
Tauhid rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Allah pencipta, pemberi rizki, pemberi rezeki, pengatur jagat raya. Sedangkan tauhid uluhiyah itu terkait dengan perbuatan hamba. Berarti hamba atau manusia harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Salatnya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, nazarnya untuk Allah, sedekahnya ikhlas karena Allah, dia harus wujudkan itu. Kemudian yang ketiga, tauhid nama dan sifat. Itu mengesahkan Allah, bahwa Allah itu punya nama dan sifat yang sempurna, tidak ada sisi kekurangan. Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, tidak ada sisi kekurangan. Dan ingat, dia tidak sama dengan makhluk, ya. Maka kalau orang tunaikan dua hal ini, dia tinggalkan syirik, kemudian dia tauhidkan Allah dengan benar, maka berarti dia menunaikan nasihat bagi Allah. Kemudian yang ketujuh, nasihat bagi kitab Allah. Ini bagian yang kedua. Ini mencakup membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Ingat ya, membela Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran diubah, ada diartikan sembarangan, ada yang diubah maksudnya gitu, ada yang ditolak maknanya, nah itu dibela, diluruskan. Terus yang kedua, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Jadi berita-berita dalam kitab suci kita benarkan, walaupun nantinya tidak masuk dalam logika. Di kajian Sabtu di Pelayan pernah saya singgung hadis tentang jatuhnya lalat dalam minuman di antara kalian. Idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum falyakmishu summal yatrahu. Jika ada lalat jatuh di minuman di antara kalian, jatuh di dalam, maka celupkan lalat tadi, kemudian falyatrahu, buang itu. Karena sayap yang jatuh pertama itu biasanya racun, kemudian sayap yang satunya itu jadi penawarnya. Nah, itu berita diimani saja. Sama juga disebutkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jadi turun. Siapa yang berdoa ketika itu Allah kabulkan. Siapa yang mohon ampun maka Allah akan ampuni. Ya, siapa yang minta hajat maka akan dikabulkan. Nah pertanyaannya, kalau itu turun sepertiga malam terakhir, berarti menurut logika kita, karena dunia itu berputar terus, ya, berputar terus sepertiga malam itu akan berpindah di setiap belahan bumi. Maka kalau ada pakai logika,
Kalau begitu arsy Allah kosong dong. Karena setiap 1/3 malam terakhir itu turun ke langit dunia. Jawabannya adalah itu logika manusia. Logika manusia sempit, terbatas. Jangan pakai logika manusia untuk membicarakan Allah, nggak boleh. Pokoknya imani saja, Allah menetap tinggi di atas arsy dan Allah turun setiap 1/3 malam terakhir. Titik, diimani gitu. Nggak usah ditolak. Itu selesai. Ustadz nggak masuk di logika saya. Ya sudahlah, imani aja. Kadang perkara iman itu tidak perlu mikir panjang lebar gitu. Cuma sekadar imani. Sama seperti kita imani perkara gaib yang lainnya. Katanya kalau nggak baca bismillah nanti makan bersama setan. Kok setannya nggak hadir-hadir? Ya nggak perlu dia tunjukkan setan hadir gitu. Gaib. Perkara gaib. Gaib nggak usah dilogikakan gitu. Sekadar diimani saja. Paham ya Bu ya? Berarti nasihat bagi kitab itu wujudnya diantaranya memurnakan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Contoh kita baca juga saat ayat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari kejelekan godaan besar dari dajjal. Dajjal itu gimana? Diimani akan muncul di akhir zaman. Kok sekarang belum muncul Ustaz? Diimani saja, nanti akan datang. Itu namanya membenarkan berita gitu. Kalau perkara gaib, tugas kita itu imani walaupun nggak tampak. Yang ketiga, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Perintahnya dijalani. Misalnya Allah itu sebut perintah untuk wanita beriman, Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika ayyurafna fala yu'dzain. Allah katakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu dan juga kepada anak-anak perempuanmu dan juga kepada wanita-wanita orang beriman, hendaklah mereka menurunkan jilbabnya. Berarti disuruh nutup aurat. Zalika ayyurafna, itu supaya dikenal, oh ini wanita beriman. Fala yu'dzain, biar ketika nutup aurat, pakai jilbab, pakai pakaian muslimah, tidak diganggu. Tidak diganggu itu apa? Tidak digoda. Maka asalnya pakaian muslimah itu tujuannya untuk menutupi diri, tidak digoda, tidak diganggu. Namun kok kalau ada pakaian muslimah itu malah digoda, malah diganggu, berarti salah siapa? Bu, salah yang ganggu? Salah yang make juga. Berarti pakaiannya ada masalah. Ya kan? Kok dia tampilan, ya sudah pakai muslimah, tapi kok makin diganggu, oh berarti ada sesuatu yang masalah. Tujuannya itu untuk menutupi diri sekaligus tidak diganggu, tidak digoda. Kok dia sudah nutup kok malah tambah digoda? Oh berarti bisa jadi orang yang ganggu yang masalah, atau yang make
pakaian tadi yang masalah juga. Nah, kapan-kapan lah baru dibahas lagi. Kalau pakainya sudah aneh-aneh, walaupun tutup, ya tutup dari atas sampai bawah nggak kelihatan mata juga gitu. Tapi kok jadi digoda? Nah, berarti ada dua kemungkinan tadi. Perintah turunkan jilbab berarti ada aturannya juga. Kemudian yang keempat, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Dengar larangan langsung manut, tinggalkan gitu larangan tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya khamar dan maisir, ya, dan ansab, ya, berhala, wal azlam, mainan dengan anak panah, yang situ ada sifat untung-untungan. Rijisun, itu kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di situ dilarang apa? Khamar, judi, maisir. Maisir itu ada dua macam. Maisir yang sifatnya itu game, permainan. Ada yang sifatnya ada taruhan. Ada yang maisir sudah disebut maisir oleh para ulama, walaupun tanpa taruhan. Ada yang disebut maisir karena ada taruhan. Nah, disebut yang pertama tadi maisir yang dengan game saja, permainan saja, seperti ini mainan anak-anak ini, Bu. Dadu tahu ya? Tahu nggak dadu, Bu? Ada berapa angka situ? Ada berapa angka? Untung-untungan nggak? Nih main monopoli nih ya. Kocok. Cek. Berapa langkah? Keluar 2. Keluar 2 tadi butuh mikir atau untung-untungan? Ibu-ibu. Nah, untung-untungan kan? Beda kalau dia pikirannya jalan, ya seperti catur lah. Catur itu pikiran jalan itu. Catur tuh geraknya dia masih mikir berapa langkah ke depan, itu pikiran masih jalan. Namun kalau dadu tadi itu pikiran nggak jalan, cuma untung-untungan saja. Sudah, ini 2 keluar, 2 langkah aja sudah. Maka sifat gamingnya mengajarkan untung-untungan kayak gitu, sehingga Nabi SAW itu melarang permainan ini masuk maisir. Pak Ustadz, ini nggak judi, cuma main monopoli saja. Ini masalah lain pokoknya. Teks hadis kayak begitu. Punya ganti yang lain deh, nggak usah pakai dado, cari yang lain. Pakai sweet gitu, ya, mana yang lebih besar ya gitu, baru langka. Nah itu lebih nggak untung-untungan di situ. Ada maisir yang sifatnya ada taruhan, berarti pesertanya ngikut semua, ada taruhan masing-masing di situ. Kemudian yang dipilih tidak semua yang menyetor tadi. Sifatnya ya untung-untungan. Yang ikut 1000, yang dapat hadiah cuma 10 saja. Masuk maisir, dari sisi ada taruhan. Wal ansab, patung. Dari sisi dipajang nggak boleh, dari sisi jual belinya nggak boleh. Apalagi kalau patung itu untuk disembah. Misalnya dia mahat patung Buddha, dia mahat patung Bunda Maria misalnya. Lebih haram karena dipakai untuk disembah. Boleh patung diperjualbelikan, namun patungnya dihancurkan dulu.
Yang sudah hancur baru boleh dijual. Tuh. Di para ulama bahas itu, iya boleh patungnya dijual, tapi setelah dihancurkan dulu. Nah Bu, boneka urusan lain. Untuk anak-anak atau untuk ibu-ibu? Kalau anak-anak boleh, ibu-ibu nggak boleh. Kok ibu-ibu masih main Hello Kitty gitu? Nggak boleh. Anak-anak keringanan, karena Aisyah pernah main boneka. Kalau ibu-ibu nggak pantas lagi. Yang koleksi-koleksian kalau emak-emak nggak boleh, kasih ke anak-anak itu. Yang ibu-ibu nggak boleh lagi, anak-anak saja. Karena cuma diberikan keringanan untuk Aisyah main dengan teman-teman perempuannya. Spraynya diinjak-injak toh, masih boleh. Kalau spraynya dipajang di tembok nggak boleh. Beda. Ansop tadi ya, berhala. Jual belinya masalah. Kalau jual beli masalah berarti orang yang buat masalah juga gitu. Kemudian situ azlam. Azlam itu mainan dengan anak panah, sifatnya untung-untungan. Jadi dulu orang jahiliyah ketika ingin melakukan hajatan, ya, kalau kita itu kan hitung-hitung hari dah. Nah, orang jahiliyah itu mereka siapkan 3 anak panah. Satu tulisannya if'al, yang satu la taf'al, yang satu kosong. Satu tulisannya if'al, lakukan kalau kamu dapat. Yang kedua la taf'al, jangan lakukan. Yang ketiga kosong, berarti dia harus ulang lagi. Maka diacak tadi 3, dipilih, tek. Oh, besok beruntung kamu. Silakan jalanin. Kalau dapat if'al tadi, lakukanlah. Tapi kalau dapat la taf'al, jangan nekat untuk lakukan. Sama seperti kita itu kalau hitung-hitung hari dah. Sifatnya untung-untungan, nasib-nasiban gitu. Maka nasib-nasiban itu biasanya bermasalah. Kecuali kalau untuk lotre, undian, tapi di situ tidak ada taruhan, boleh. Ya. Atau untuk lotre atau undian tapi semua dapat giliran seperti arisan, boleh. Nabi SAW itu kan setiap kali safar beliau undi itu istri-istrinya, digilir, ya, digilir nanti pergi dengan siapa gitu. Kalau dapat yang nama ini Aisyah, oh berarti pergi dengan Aisyah. Tetapi giliran safar berikutnya Aisyah tidak masuk dalam undian lagi, sisa istri yang lain. Karena kalau Aisyah masuk dalam undian lagi, nanti keberuntungannya Aisyah terus. Oh ini Aisyah keluar lagi. Oh yang lainnya maaf ya nggak usah ikut ya, nggak bisa. Jadi tetap dapat giliran. Ya, tetap dapat giliran di situ. Yang masalah itu kalau undian situ ada taruhan. Nah taruhannya itu baru jadi masalah. Nah, jadi 4 hal tadi, khamar, terus maisir, judi, kemudian ansab, berhala, kemudian azlam, ya, undian dengan anak panah. Kalau permainannya gini, ini mungkin ada di Wonosari ini, nggak apa-apa lah, saya singgung lah. Datang ada mesin gitu ya, sebelum main di mesin ini beli koin dulu. Ya, beli koin dulu. Koinnya dimasukkan, mesin gerak. Sini ada kumpulan boneka. Ya, mesinnya turun, tek, gerak, ambil. Nah, kalau beruntung dapat tuh. Boneka berarti dapat. Kalau mesinnya pas turun, nggak dapat apa-apa, oh berarti nggak dapat boneka tadi. Pernah lihat permainan kayak gini, Bu? Pernah nggak? Nah, judi atau tidak itu, Bu? Hah? Judi atau tidak? Judi atau tidak, Bu? Berarti main di time zone boleh atau tidak? Sampai saat ini saya belum bolehkan itu. Untung-untungan toh. Entok karcis toh. Main basket.
wonten keranjang, tak 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 tak, karcis keluar toh. Kalau yang nggak jago gimana coba? Yang nggak masuk toh. Untung-untungan itu. Apa Bu? Apa itu Bu? Ya nanti mikir-mikir sendirilah ya. Kalau nggak ada yang judi nggak masalah. Tapi kalau masuk situ kok dapat hadiah, dapat ini, nah itu masalah. Kalau cuma main saja berarti nggak masalah kan? Ya main ke pantai aja deh Bu, atau naik ke gunung, atau ke Sriten itu, nyelam gitu. Masih banyak permainan kan nggak harus itu kan, nggak kan? Kan ibu nggak harus nurutin anak juga harus itu nah. Kalau ibu bilang, oh anak saya pengen ini Ustadz nggak bisa, bukan nggak wajib main itu. Apa bilang harus wajib Bu? Enggak, anak saya kalau nggak nangis, ikan nggak wajib mainnya. Kecuali misalnya main ini kalau nggak mati gitu harus main ya. Kalau ada permainan kayak gitu, kan enggak. Sifatnya cuma permainan Bu, game. Terserah ibu mau kasih atau enggak gitu loh. Kan enggak mesti nuruti anak juga. Anak saya nangis-nangis Ustaz, ya memang dari dulu juga dia nangis kok. Sudah dituruti juga masih nangis juga gitu. Kan ada trik-triknya untuk anak kita sendiri. Kita yang tahu dia karakternya, dia pingin apa, nanti diamnya gimana. Kita kan yang tahu. Yang penting ibu nggak ngapusi aja sama anak. Ya, anak lagi nangis-nangis ini nanti ibu ngantar ke main game nanti. Ternyata nggak diantar-antar. Oh, berarti ngapusi. Sudah niat dari awal cuma ngomong aja namun nggak ditindak gitu, nggak boleh. Nah, terus yang kelima, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Jadi ini kitab suci kita, Al-Quran, harus diyakini Al-Quran yang paling baik. Nggak boleh ibu buka Taurat, nggak boleh buka Injil, wah ini juga baik, ini saya sudah baca ini. Al-Quran itu sama baiknya dengan ini. Ibu nganggap sama saja, masalah itu iman. Apalagi nganggap kitab lain lebih baik daripada Al-Quran, lebih masalah lagi. Itu baru kitab loh Bu, belum keyakinan, belum agama itu. Itu baru satu bagian kan, kitab kan. Kalau sudah nganggap agama kita sama dengan agama lain, sama juga. Apalagi nganggap agama lain lebih baik daripada agama kita, lebih kufur lagi. Ini nggak bisa keyakinan semua agama sama, nggak bisa Bu. Yang punya keyakinan lain pun Bu, itu nggak setuju Bu. Jadi kan jangan cuma lihat orang itu baik dengan kita ya. Mereka pun nggak setuju bilang agama lain itu sama dengan kita, enggak. Cuma mereka nggak ngomong-ngomong saja. Iya kan? Kita yang terlalu baik-baik begitu loh. Mereka nggak mau. Mereka kalau dengar azan tuh mereka matikan TV loh Bu. Iya kan? Kok ibu mau kalau ini ya sudah dengar aja nggak apa-apa lah, lagu ini lagu rohani ibu dengar itu punya agama lain, ibu setuju dengan itu. Mereka dengar azan saya mereka matikan, coba lihat. Itu ajaran dalam agama mereka. Bunga azan di TV, tuh dek, matikan dulu, jangan dengar. Masa kita nggak boleh juga kayak gitu? Paham kan ibu kan? Itu prinsip itu. Maka nggak bisa nganggap sama. Mereka saja nggak setuju kalau itu nganggap sama loh. Buktinya mereka masih tetap dengan keyakinan mereka. Apalagi sampai masuk kemudian duduk di situ, dengar ibadah mereka, dengar nyanyian mereka, dengar perayaan mereka. Ini kayak apa lagi itu loh. Umar saja sudah jauh-jauh hari itu bilang, istanibu ada Allahi fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah itu di hari raya mereka. Berarti nggak masuk, suruh jauhi. Suruh jauhi kok masuk, itu kepiye itu. Terus dengar kayak gitu.
Saya dari kecil itu saya di lingkungan non muslim lah Bu, saya itu tahu kayak begitu nggak boleh. Kok ada orang yang di lingkungan muslim terus sok toleran gitu, kita aja nggak mau ambil peduli kayak begitu. Bu Ibu kalau tanya lagu-lagu apa, saya masih ingat loh itu lagu-lagunya, lagu-lagu kidung, lagu-lagu apa, hafal saya itu Bu. Tahu itu. Di atas saya itu langsung tempat ibadah mereka itu, saya di bawah. Gimana nggak saya dengar terus tiap hari. Hafal itu. Jadi kalau bilang sok toleran, saya dari dulu sudah toleran itu. Biarin aja. Biarin sampai saya hafal loh Bu itu. Gimana mau ini juga? Tiap hari lewat depan rumah mereka tiap hari ini. Ya biarin, gimana lagi? Kalau bilang orang Gunung Kidul harus toleran, ya Allah kayak begini aja. Mereka aja biasa dengan kita kok. Justru kayak gini, coba lihat, ibu-ibu ngumpul gini ya. Terus ada orang non muslim mampir masuk masjid saja gitu. Dia kan risih kan? Sama seperti jenengan masuk ke tempat ibadah mereka juga. Jenengan risih nggak masuk? Kok nyantai-nyantai aja? Saya yakin nggak orang punya iman itu pasti sudah rasanya gimana gitu. Kecuali kalau iman nggak ada ya. Nggak usah sok-sok toleran gitu loh. Toleran ada tempatnya gitu. Ada perlakuannya sendiri. Toleran cuma dua pengertian saja Bu. Nanti buka di kamus besar bahasa Indonesia itu. Ini nggak ada di kamus lain. Toleran dua pengertian. Yang pertama ya, menganggap itu sama, atau yang kedua membiarkan. Kalau menganggap itu sama, kufur luar biasa itu. Tapi kalau maksudnya membiarkan, nah itu baru benar. Sudah kamu biarkan aja, sudah itu beraktivitas sendiri, sudah saya nggak ganggu, wes aman. Jadi kalau sudah nganggap ini sama-sama saja kok, ya gimana mau nganggap sama? Mereka saja nggak mau nganggap sama. Mereka dengar azan saja matikan kok. Kalau ibu dengar lagu-lagu mereka kok ibu mau dengar, kayaknya khusyuk banget ya. Khusyuk gimana? Khusyuk kayak begitu Bu. Aneh kalau ibu bilang itu khusyuk gitu. Jadi kita punya sikap sendiri. Ini keyakinan kita, kitab suci saja kita harus yakin itu benar Bu. Walaupun kita nggak jalani semua gitu ya. Misalnya ini Al-Quran ya, yang ini saya berat Ustaz, saya masih jalani itu. Itu hal lain. Yang penting yakini Al-Quran paling benar. Hukum yang ada paling benar. Oh di Al-Quran tuh larang ini larang itu. Oh itu benar itu. Kok larang zina, larang judi, larang khamar, benar nggak? Benar. Nggak boleh ibu bilang Al-Quran, ini kalimat yang ini ada yang keliru itu. Oh nggak boleh, kufur itu. Mendingan ibu yakin itu benar walaupun belum jalani. Nah ini maka keyakinan pada kitab Allah itu tadi mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Kemudian yang terakhir, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalau ada Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu apa? Firman Allah. Allah yang berkata itu. Secara huruf dan makna. Al-Quran bukan makhluk. Jadi nggak boleh bilang Al-Quran itu produk Allah. Nggak boleh. Produk berarti makhluk. Nggak boleh bilang juga Al-Quran itu ciptaan Allah, nggak boleh, berarti makhluk. Al-Quran itu murni kalimat-kalimatnya itu dari Allah, sehingga dari Allah berarti kita nggak bisa protes. Tadi larangan Homer ya, siapa yang bicara tadi? Allah yang perintahkan. Nggak bisa ibu bilang itu cuma Muhammad aja yang buat-buat kayak gitu. Oh nggak bisa. Itu cuma Jibril aja yang nyampaikan. Oh nggak bisa Bu. Diimani itu Al-Quran. Disuruh pakai jilbab ya. Tadi ayat jilbab Al-Ahzab ayat 59 Ji. Nah disuruh pakai jilbab. Itu kan cuma orang Arab saja. Oh nggak bisa. Al-Quran itu kalamullah, bukan kalimat biasa Bu itu. Beda kalau ada tulisan di koran, tulisan ini, tulisan itu, buku, beda. Namun Al-Quran murni huruf dan maknanya dari Allah. Makanya ketika dengar Al-Quran, fokus dengar.
Ini saya nggak lagi dengar apa gitu. Ini bukan siaran radio bukan. Ini ayat yang lagi dibaca, sehingga kalau ada perintah saya jalani, kalau ada larangan tinggalkan gitu. Kok apa bahasanya kok masuk Al-Quran itu ada yang bilang itu makhluk? Nah itu karena dia ingin menolak Al-Quran. Kalau Al-Quran statementnya itu sudah katakan makhluk, berarti kita dapat katakan gampang aja, oh pakai jilbab, enggak apa-apa enggak pakai jilbab. Wong itu cuma perintah Nabi Muhammad saja kok. Karena dia nganggapnya itu bukan dari Allah. Al-Quran itu dari Allah langsung, huruf dan maknanya. Maka kalau dengar ayat ada perintah jalani, kalau ada larangan kita tinggalkan. Baik, stop sampai nomor 7 tadi. Sekarang buka fikih Syafi'i. Sampai mana, Bu? Hukum mengusap sepatu. Saya baca hukum mengusap sepatu. Lihat di halaman 40. Wal masu 'alal khuffaini jaizun bisalasati syara'id. Mengusap sepatu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Yaitu ayat tadi ya, lubsahuma ba'da kamalit taharati. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. Yaitu kaki itu benar-benar suci dengan berwudu gitu. 2. Wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini. Kedua sepatu itu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Bu, kita berwudu itu kan dari cuci tangan, habis itu kumur-kumur yang menghirup air ke hidung, terus apa lagi? Basuh muka, tangan sampai siku, ya kan, mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i sebagian, kemudian kaki itu sampai mata kaki itu dibasuh. Nah, mengusap sepatu ini maksudnya kalau ibu pakai khuf, pakai sepatu, dan sepatunya itu ingin dipakai sholat, maka sepatunya tidak perlu dicopot. Kalau kita sudah berwudu sebelumnya sampai cuci kaki, wudu kita lalu berikutnya batal, namun sekarang sudah pakai sepatu, maka cukup bagian punggung sepatunya diusap saat basuh kaki ya, tidak perlu sepatunya dicopot lagi. Jadi ini pembahasan bagian dari wudu. Coba lihat syaratnya, Bu, ada 3. Dipakai setelah benar-benar suci, berarti kita berwudu dulu sempurna. Ya, kita berwudu dulu sempurna. Saya berwudu, ya, kumur-kumur tadi sampai cuci kaki. Sudah, kedua kaki sudah dicuci, berarti sudah sempurna kan? Nah, setelah itu pakai sepatu. Nah, ketika sudah pakai sepatu, kemudian misalnya wudunya tadi jam 7, jam 9 batal, jam 12 mau sholat zuhur dia wudu lagi, maka ketika berwudu ulangi, sedangkan masih pakai sepatu, ini misalnya di luar ya, maka cukup wudu seperti biasa sampai pada kaki, sepatunya cukup diusap. Ya, syarat kedua. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Bagian kaki yang wajib dibasuh berarti sampai mata kaki. Ya, kalau sepatunya nggak nutupi mata kaki,
Berarti tidak bisa diusap, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, kedua sepatu tadi terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Berarti sepatu ini dipakai berjalan. Berarti kalau dari kalimat ini yang ketiga ini tidak bisa diterapkan untuk kaos kaki. Kalau menurut mazhab Syafi'i di sini. Wallahu alam, kalau memang kebutuhannya mengusap kaos kaki itu diinginkan, maka bisa pakai pendapat yang lainnya, boleh mengusap kaos kaki juga, tidak hanya sepatu. Caranya tadi gimana, Bu? Wudhu dulu ya. Ingat catatannya, ingat wudhu dulu sampai cuci kaki. Baru ibu pakai kaos kaki. Masuk masjid itu pakai sepatu apa kaos kaki, Bu? Nah, berarti diusap kaos kakinya nanti. Jam 7 itu pakai setelah wudhu tadi. Jam 9 wudhunya batal. Misalnya nggak langsung wudhu, jam 11 baru berwudhu, berarti jam 11 wudhu seperti biasa sampai pada kaos kaki, cukup bagian punggungnya diusap. Wudhu seperti biasa ya. Tangan ini tangan cukup telas, lalu usap punggung kaos kaki, punggung. Saya nggak pakai kaos kaki ini. Ini ya, punggung. Tangannya telas, Bu. Usap. Tuh. Ibu nggak usah usap detail. Ini bagian sini, sini gitu enggak. Satu kali. Padahal yang injak tanah itu bagian bawah kan. Namun aturannya seperti itu. Mau ngusap bagian bawah kalau dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Tapi seandainya mau ngusap punggung saja sah. Maka ketika mengusap punggung tadi sudah dianggap seperti cuci kaki. Paham ini? Mengusap kaos kaki tadi sudah sama dengan mencuci kaki. Namun untuk orang yang mukim, orang Wonosari kan mukim di sini, cuma berlaku 1 kali 24 jam. Asal kaos kakinya nggak dilepas-lepas loh, Bu. Ya masuk kamar mandi ya kaos kakian juga berarti. Ya prakteknya gitu ya. Kalau basah ya sudah copot kalau begitu. Kan saya lagi bahas ini kaos kakinya nggak dilepas-lepas 1 kali 24 jam. Misalnya kalau orang Wonosari nggak berat, tapi kalau sudah masuk ke daerah yang musimnya itu dingin, dia butuh kaos kaki tebal, Bu. Kaos kakinya tebal-tebal banget. Kalau dia lepas itu, dinginnya luar biasa, 0 derajat. Dia harus pakai kaos kaki tadi. Nah, datang kemudian tadi cukup mengusap bagian punggung kaos kaki. Sudah sama dengan apa, Bu? Mencuci kaki. Untuk orang yang mukim lamanya berapa? 1 kali 24 jam. Nanti yang musafir ada bahasanya sendiri, insya Allah di pertemuan berikutnya. Itu ya. Ini baru mengusap kaos kaki. Ini belum bahas nanti mengusap ini. Misalnya di sini ada yang pakai gips, tangannya patah, di sini tutup gips penuh sini. Padahal harus tetap sholat. Dia mau wudhu bagaimana gitu. Nah nanti ada aturannya lagi. Atau ada perbannya di kakinya, pas di kaki yang dicuci saat wudhu. Terus perban ini mau diusap bagaimana? Karena nggak mungkin dicopot untuk dicuci. Nanti ada aturannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nanti buletinnya masih dibawa untuk 2 pekan lagi ya, Bu ya. Monggo ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang sebagai syifa bagi yang sakit. Terus yang ditanyakan sakitnya sakit apa? Hah? Haid berlebih. Ke medis sudah apa belum? Sudah. Sudah ditempuh ruqyahnya. Terus perkembangannya gimana setelah diruqyah? Cukup dengan ruqyah mandiri saja atau mendatangi peruqyah yang sesuai usulannya? Kalau bisa, jadi kalau saya medis ataupun ruqyah saya rinci. Kalau untuk penyakit yang memang harus ke medis, mendingan ke medis, gitu. Jadi jangan terlalu patokan dengan herbal atau dengan pengobatan-pengobatan ya di luar medis tadi. Saran saya kalau dengan medis, ya disarankan medis gitu. Iya, sebentar ini saya lagi terangkan dulu ya. Ini penyakit umum ya, penyakit umum kaidahnya ya. Jadi kalau ke medis disarankan oleh pakar bilang enggak, ini ibu harus diobati 2 tahun ya, sarannya itu gini, pengobatannya seperti ini gitu. Ya sudah, ikuti cara medis dulu ya, jangan pakai cara yang lain dulu itu. Lebih aman. Karena medis nanti pengobatannya lebih ilmiah, kemudian mereka sudah punya kaidah-kaidah ilmu untuk ngobati. Kaidahnya sudah baku, sudah jelas gitu. Gak mungkin mereka macam-macam dengan ilmu ini. Kemudian yang kedua, dengan ruqyah bisa jadi alternatif. Ya, tapi saya sarankan kalau memang sudah sulit dengan cara medis tadi, medis kok nggak bisa selesaikan masalah ini ya. Tapi kalau dengan ruqyah bisa, coba itu dengan ruqyah. Nah, kalau dengan ruqyah ada perkembangan, selama ruqyahnya itu tidak masalah. Kalau Nabi SAW itu katakan tentang ruqyah yang benar itu malam yakun syirkan, yang penting di dalamnya tidak ada syirik. Kalau dibacakan ayat-ayat, doa-doa yang benar gitu, tidak ada ritual yang aneh-aneh, boleh diikuti. Jadi selama ini benar, silakan.